Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, Bapak Ibu guruku, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati, serta anak-anak yang saya banggakan. Di kesempatan ini, Gus Luken akan menyampaikan penggunaan atau pemakaian kata depan atau preposisi. Apa dan bagaimana tentang preposisi, marilah kita bongkar bersama pada bahasan ini. Saudaraku, saya awali dengan pengertian dan ciri kata depan atau preposisi. Kata depan merupakan kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat dengan menunjukkan hubungan arah atau tempat. Biasanya terletak di depan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Jadi, fungsi dari kata depan ini menunjuk kata depan, kata menunjuk kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Bagaimana arahnya, bagaimana tujuannya. Oke. Nah, bertugas membentuk frase preposisional. Jadi nanti sebuah kata kalau didekati atau didahului dengan kata depan, maka dia akan membentuk sebuah frase atau kelompok kata yang bernama frase preposisional, frase depan. Yang ini nanti dalam kalimat akan menjadi unsur atau mempunyai jabatan tersendiri dalam sebuah kalimat. Oke. Kata depan jenisnya menandai hubungan sesuai dengan ciri dari kata tersebut. Jadi sesuai dengan fungsi atau cirinya, maka kata depan dibedakan menjadi 10 hal. Pertama, menunjukkan peruntukan. Contohnya kata bagi, kata untuk, kata buat, kata guna. Menunjukkan peruntukan. Nah, kata depan yang menunjukkan hubungan arah asal. Misalnya ini arah milik, misalnya kata dari, ke, dan kepada. Kata depan yang menandai hubungan cara dengan, contohnya adalah kata dengan. Kata depan yang menandai hubungan tempat, contohnya di, pada, ke. Nah, kata depan yang menunjukkan sebab, contohnya karena, sebab. Kata depan yang menandai hubungan pelaku, contohnya kata oleh. Kata depan yang menunjukkan hubungan waktu, contohnya sejak, pada, selama, menjelang. Kata depan yang menunjukkan hubungan perbandingan, contohnya daripada. Saudaraku, untuk kata daripada atau khusus kata daripada ini sering kita langgar. Nah, kata daripada ini dipakai untuk menunjukkan perbandingan. Karena menunjukkan perbandingan, maka kalimat itu harus ada dua hal yang dibandingkan. Jadi misalnya ada Tono dan Sukron. Nah, itu membandingkan kepandaian. Misalnya Tono lebih pandai daripada Sukron. Nah, ini ada yang dibandingkan. Karena kalau tidak ada yang dibandingkan, kalau tidak ada kedua hal itu, namanya bukan pembanding. Rata-rata banyak pejabat kita yang menggunakan kata daripada yang maksudnya membandingkan tetapi tidak ada pembandingnya. Dua hal pembanding itu tidak muncul dalam kalimat itu.
Rata-rata biasanya menunjukkan asal sebetulnya, bukan perbandingan. Oke. Yang ke-9 adalah kata depan yang menandai hubungan arah, misalnya terhadap atau ke. Dan yang terakhir adalah kata depan yang menandai hubungan hal atau peristiwa, misalnya tentang atau mengenai, ya, dan sebagainya. Berikut kita contohkan cara pemakaian atau penggunaannya. Contoh pertama, buku ini kubawakan hanya untuk dirimu di sini. Kata untuk dan kata di ini menunjukkan kata depan. Untuk menunjukkan kata depan yang menandai peruntukan. Jadi kata untuk ini juga kata depan. Di sini di menandai adanya tempat pada kata di sini. Jadi kata untuk dan di merupakan kata depan. Contoh kalimat kedua. Endah berbicara tentang anak yang hilang. Kata tentang menunjukkan hal atau peristiwa. Jadi kata tentang di situ ada di depan kata benda. Kata bendanya anaknya yang hilang. Contoh ketiga, Lia belajar sebelum maghrib. Nah, ada kata maghrib, ada kata benda maghrib, diberi kata sebelum. Maka kata sebelum menunjukkan kata depan yang menunjukkan waktu. Dan yang terakhir, di tempat inilah kekasihnya diajar perampok menjelang subuh. Kata di tempat atau di ini menunjukkan kata depan yang menunjukkan tempat. Sedangkan menjelang pada kata menjelang subuh adalah menunjukkan kata depan yang menandai hubungan waktu. Demikian saudaraku, rekan-rekan guru yang saya hormati, sekelumit tentang apa dan bagaimana penggunaan kata depan. Terima kasih atas perhatian saudaraku semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.